Selamat datang di sesi pendalaman kita kali ini. Hari ini, kita fokus ke materi yang Anda berikan ya. Soal konsep yang penting banget, rule of law, atau ya negara hukum. Betul. Ini bukan sekedar istilah hukum yang jelimet gitu, tapi ini janji dasar lah di masyarakat modern. Misi kita kali ini, kita juga bedah esensinya, dan kenapa sih ini penting buat Anda? Oke, mari kita bedah ya. Inti rule of law itu sebenarnya sederhana kok. Nggak ada yang kebal hukum. Mulai dari katakanlah presiden sampai warga biasa. Semua tunduk sama aturan main yang sama. Ini kebalikan dari rule of man, di mana maunya penguasa, raja, atau diktator gitu-gitu yang jadi hukum. Nah, kalau di sini, hukumnya yang jadi panglima bukan orangnya. Iya, hukum sebagai entitas ya. Betul. Sumber Anda ini kan mengutip AVDC ya, dengan 3 prinsipnya itu. Supremasi hukum, terus persamaan di depan hukum, sama jaminan hak asasi oleh konstitusi. Yang menarik di sini dan ini ditekankan juga ya di bacaan Anda itu penekanannya pada hukum itu sendiri yang berkuasa, bukan orang per orang, bukan figur otoritas. Iya. Ini kan fondasi buat keadilan dan prediktabilitas dalam masyarakat. Sesuatu yang kita semua butuhkan, termasuk Anda sebagai pembelajar tentunya, biar nggak semeraut gitu kan? Nah, biar rule of law ini nggak cuma jadi teori di awang-awang, materi Anda menyebutkan ada 4 pilar penting nih. Oke, 4 pilar ya. Iya. Pertama, akuntabilitas. Jadi, pemerintah, swasta, semua itu bertanggung jawab di bawah hukum. Kedua, hukum yang adil dan jelas. Aturannya harus jelas, stabil, adil buat semua, dan melindungi hak dasar. Penting itu. Jelas dan stabil. Ketiga, pemerintahan terbuka. Maksudnya, proses bikin aturan dan jalannya pemerintahan itu transparan, bisa diakses publik. Keempat, ini dia, keadilan yang aksesibel dan independen. Jadi kalau ada sengketa, penyelesaiannya harus tepat waktu oleh pihak yang kompeten, netral, etikanya bagus. Dan independen ya, tidak bisa diintervensi. Betul, terutama independensi peradilan, hakim, jaksa. Ini sering disebut benteng terakhir. Iya. Kalau kita coba hubungkan ya, pilar-pilar ini kan saling kait-mengait. Kayak kaki meja gitu ya, kalau satu goyah ya semua ikut goyang. Bener banget. Coba bayangkan, misalnya nih, pilar keadilan runtuh karena katakanlah ada intervensi, ada pejabat nelepon hakim gitu misalnya. Nah, rule of law tadi ya tinggal slogan aja, kosong. Ngeri ya kalau gitu. Makanya ini muncul pertanyaan penting kan, gimana caranya kita memastikan independensi peradilan ini benar-benar dijaga. Bukan cuma di tulisan, tapi di prakteknya gitu. Nah, di sini nih jadi menarik banget. Sumber Anda ngasih contoh sederhana, tapi kena. Gampangnya, kalau ada menteri nerobos lampu merah, ya harus ditilang, sama kayak pengendara motor biasa. Kalau dia bisa lolos gitu aja karena jabatannya, ya udah saat itu juga rule of law gagal di perempatan itu. Iya, runtuh saat itu juga. Betul. Terus contoh yang lebih kompleks, kasus korupsi. Di negara yang rule of law-nya kuat, kita lihat kan ada kasus kayak Watergate di AS atau skandal besar di Korea Selatan, hukumnya jalan terus, bahkan sampai ke presiden atau petinggi perusahaan. Betul, nggak pandang bulu. Penanganan kasus korupsi pejabat kok kayaknya beda ya sama kasus pencurian ayam gitu misalnya. Nah, itu jadi semacam alarm bahaya. Alarm bahaya, betul. Itu menunjukkan prinsip persamaan di depan hukumnya lagi dipertanyakan. Contoh-contoh tadi itu menggarisbawahi banget bahwa rule of law itu bukan cuma bikin aturan bagus di kertas. Bukan cuma soal punya UU-nya ya. Bukan. Tapi soal bagaimana hukum itu diterapkan. Konsisten nggak? Adil nggak? Tanpa tebang pilih. Karena setiap kali ada ketidakkonsistenan sekecil apapun, itu langsung merusak kepercayaan publik. Dan kalau kepercayaan udah hilang, susah balikinnya ya. Susah sekali. Itu modal utama sistem hukum kan? Jadi kalau gitu, apa artinya ini semua buat Anda pendengar kita? Kenapa ini penting? Ada beberapa poin dari materi Anda. Pertama, ini soal kepercayaan publik. Kita butuh percaya sama sistem. Fondasi utama. Kedua, stabilitas ekonomi. Investor, pengusaha, bahkan Anda yang mungkin mau buka warung kecil, butuh kepastian hukum. Hak milik dilindungi, kontrak dihargai. Tanpa itu, ekonomi nggak jalan lancar. Iya, butuh kepastian. Ketiga, dan ini mungkin yang paling dasar buat kita sebagai individu, rule of law itu pelindung hak asasi manusia Anda. Hak buat ngomong, hak buat hidup aman, bebas dari perlakuan semena-mena aparat misalnya. Ini bentengnya.
Pada dasarnya, rule of law itu bisa dibilang kayak kontrak sosial kita bersama lah ya. Janji bahwa kekuasaan itu ada batasnya, dibatasi oleh aturan main yang jelas, bukan cuma selera penguasa aja. Betul. Ini perisai tak kuat kita, gitu, untuk memastikan martabat dan hak Anda sebagai warga negara itu terjaga. Bukan hadiah, tapi ya memang hak dasar. Oke, jadi kesimpulannya nih, dari sumber yang kita bahas, jelas banget kalau rule of law itu ya pilar fundamental. Janji bahwa kekuasaan itu tunduk pada aturan, dan keadilan itu hak semua orang. Iya. Bukan cuma buat segelintir orang. Dan yang menarik juga sumber Anda menekankan bahwa menjaga rule of law ini bukan cuma tugasnya polisi atau hakim loh. Oh ya, tugas siapa lagi? Tanggung jawab kita semua sebagai warga negara. Nah, ini mungkin jadi satu pemikiran akhir nih buat Anda renungkan. Coba deh dalam seminggu ke depan amati lingkungan sekitar Anda. Gimana tuh? Ada nggak contoh kecil mungkin di jalan, di kantor, atau dari berita lokal, di mana Anda lihat salah satu pilar tadi, misalnya akuntabilitas, atau hukum yang adil, atau pemerintahan terbuka, atau akses keadilan, itu berjalan baik. Atau sebaliknya, malah kelihatan rapuh. Oh, jadi observasi langsung ya? Iya, pengamatan kecil kayak gitu bisa jadi cara konkret buat memahami konsep rule of law ini bekerja, atau ya tidak bekerja, dalam kehidupan kita sehari-hari.